Halaman utama kita berkata. Ah, Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Belakangan ditemukan bahwa yang datang seperti pencuri adalah saudara Sibo. Kapan tepatnya ia datang seperti pencuri? Di mana tempat kedatangannya ini? Belakangan ditemukan dalam kitab Wahyu. Ditemukan bahwa kedatangan seperti pencuri itu terjadi di tempat Armageddon. Karena setelah layar dibuka, Segala bangsa dan suku berkumpul di Armageddon. tentu saja, ada juga orang-orang yang tidak sampai ke Armageddon. Namun mereka semua tetap akan dihukum mati. Mari kita baca sebentar. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Mari kita baca lagi ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Orang yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya tetap putih adalah berbahagia. Supaya ia tidak berjalan telanjang. Dan orang lain melihat aibnya. Kalimat ini tampaknya diucapkan oleh Tuhan Kristus sendiri. Tetapi juga bisa dianggap sebagai ungkapan hati saudara Sibo. Datang seperti pencuri. Artinya ia datang tiba-tiba tanpa disadari manusia, lalu menghancurkan mereka. Membiarkan mereka terus berbuat jahat. Lalu membiarkan mereka disesatkan menuju Armageddon. Dan akhirnya turun di sana untuk menghancurkan mereka. Jadi kita katakan bahwa kedatangan Tuhan Kristus terjadi di mana? Ia turun di Armageddon, sebagaimana diungkapkan dalam Wahyu pasal 19. Di situ terlihat Raja segala raja dan Tuan segala tuan datang dengan pasukan surgawinya ke Armageddon. Untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Orang-orang jahat itu tidak hanya tidak waspada, Tetapi juga tidak menjaga jubah mereka. terus-menerus berbuat jahat. Akhirnya mereka disesatkan oleh iblis. Dan pada akhirnya mengikuti iblis. Nasab mereka pasti binasa. Di sini dikatakan. Orang yang berjaga-jaga dan menjaga jubahnya tetap putih adalah berbahagia. Berjaga-jaga berarti menantikan Tuhan Kristus menyambut mereka ke surga. Menantikan, ya, menantikan untuk diangkat ke surga. Menjaga jubah mereka tetap putih. Ini berarti orang tersebut memiliki perilaku kudus, tidak lagi berbuat dosa. Telah terlepas dari dosa. Dulu penuh dosa, namun setelah menerima penebusan, ia menjadi orang yang suci dan murni. Hatinya sudah bersih, maka ia terus mempertahankan dirinya agar tidak berbuat dosa. Selalu hidup benar dalam iman, orang seperti inilah yang berbahagia. Ia tidak akan berjalan telanjang. Ia tidak akan berjalan telanjang sehingga orang lain melihat aibnya. Artinya ia tidak akan dibinasakan. Tidak akan dilemparkan ke dalam lautan API belerang. Lalu di sini dikatakan. Roja Hart menggempalkan raja-raja ke satu tempat. Dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Di manakah letak Armageddon? Kelihatannya berada di wilayah sungai Efrat. Di suatu tempat tertentu, yaitu di wilayah sungai Efrat. Saudara-saudari ingatlah. Dalam kitab Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi. Ia bermimpi tentang sebuah patung raksasa. Kepalanya terbuat dari emas. Dadanya perak. Perut dan pahanya tembaga. Kakinya besar. Sedangkan kakinya terdiri dari campuran besi dan tanah liat. Lalu sebuah batu besar jatuh dari langit menghantam kaki dan jari-jari kaki yang terbuat dari campuran besi dan tanah liat itu. Sehingga patung raksasa itu hancur lebur. Batu besar ini melambangkan kerajaan surga, disebut juga pasukan raja segala raja. Dan tuan segala tuan, yaitu saudara Sibo, yang memimpin anak-anaknya. Untuk datang membakar mereka. Lalu dia menangkap batu ini jatuh. Di mana tepatnya ia menghantam? Yaitu di tempat Armageddon inilah. Tempat ini kita tidak tahu persis di bagian mana dari sungai Efrat. Lokasi spesifiknya saat ini belum diketahui. Namun kelak Bapa pasti akan memberitahukannya kepada kita. Inilah kedatangan Kristus, yaitu yang akan turun di Armageddon, di tempat besar Armageddon itu. Kita sering berkata bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hari besar Tuhan telah tiba di sini. Hari besar ini adalah hari Raja segala raja. Dan Tuhan atas segala bangsa, yang akan datang di tempat Armageddon itu. Hari besar ini adalah hari pemusnahan segala bangsa dan suku. Hari pemusnahan milik setan. Hari pemusnahan orang-orang jahat yang termasuk milik setan, disebut hari besar Tuhan. Juga disebut hari besar Kristus. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan kita.